Dulu itu masih Islamic Center Pak Kiai. Maka kesepuhan Bapak Kiai Haji oleh Komarudin menyampaikan adalah sosok yang bisa ke atas, bisa ke samping, bisa ke bawah. Disitulah Pak Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid masuk ke nominasi. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, fa aina tadhhabun. Wa qala aidan, inni zahibun ila rabbi sayahdi. Subhanallahul azim. Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Birokes Bapak Dr. Andri, yang saya hormati Bapak Wali Kota Bandung Bapak Dr. Farhan, yang saya hormati kesepuhan Bapak Kiai Haji oleh Komarudin yang telah hadir pada kesempatan ini dengan semangat. Bapak Profesor Dr. Rahmat Syafi'i, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jawa Barat, Pak Profesor, Pak Rektor yang saya hormati, Bapak Dr. Buki, Ketua DPRD Jawa Barat yang saya hormati, wabil khusus Ketua Pusdai Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Jujun Junaidi MAG. Abah Jujun, damang karena bersaing dengan Abah enan dulu tanah peot ya. Abah Jujun. Yang saya hormati kesepuhan guru saya Bapak Profesor Kiai Haji Dr. Miftah Farid MA. Yang saya hormati guru saya Bapak Dr. Kiai Haji Insinyur Shadiq Mujahid MSc, dan para tamu undangan, alim ulama, para kesepuhan tokoh Jawa Barat, ibu-ibu, bapak-bapak, daramanggu. Nah, ibu-ibu tanya soal tenang di Jempling. Halo ibu-ibu daramanggu. Alhamdulillah, biasanya ibu-ibu mah seger soal tenang lauknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, perkenankan saya untuk memberikan testimoni pandangan seorang murid kepada guru saya. Yang pertama adalah Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Saya mengenal beliau adalah sosok pejuang, kesepuhan yang sungguh sangat luar biasa. Cukup lama pada periodisasi beliau sebagai Ketua Pusdai, beliau juga diadakwah, dan hampir tiap malam saya juga jumpa dengan beliau di dakwah saat santri-santri SMA Darul Hikam mondok pesantrennya di dakwah. Ada memori yang sangat luar biasa karena beliau membekali santri-santri Darul Hikam. Oleh beliau diberikan ilmu tiap subuh. Pak Kiai ada yang sudah jadi ustadz hari ini. Ya alhamdulillah. Juga
Kalau bertanya siapa Pak Miftah itu, semua tahu beliau adalah sosok ulama besar yang telah hadir sebelumnya adalah dengan sebuah analisis yang tajam Bapak Kiai Haji Olih Komarudin ketika Panduyana bertanya siapa yang pantas untuk memimpin pusat dakwah Islam. Dulu itu masih Islamic Center Pak Kiai. Maka kesepuhan Bapak Kiai Haji Olih Komarudin menyampaikan adalah sosok yang bisa ke atas, bisa ke samping, bisa ke bawah. Disitulah Pak Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid masuk nominasi. Yang kedua, kita mengenal beliau sebagaimana Pak Kiai Haji Jujun Junaidi, Abah Jujun tadi memberikan komen khusus buat kesepuhan kita, tokoh dan ulama karismatik Bapak Kiai Haji Miftah Farid ini, bahwa beliau itu begitu halus dan lembut. Sepanjang sejarah kehalusan itu kita saksikan, dan saya Nandang Koswara sangat bangga dengan beliau. Satu kali saja yang saya sempat mendapatkan nada tinggi dari beliau saat itu, mungkin Prof juga lupa, tapi sangat memberikan kesan dan kenangan yang sangat luar biasa. Saya wakil ketua MUI di Jawa Barat dengan Prof Rahmat Syafi'i di Jawa Barat. Kemudian di Kota Bandung juga wakil ketua, tapi bidangnya nyentrik begitu ya. Kenapa? Karena wakil ketua bidang urusan ibu-ibu wanita. Tapi beliau menyatakan ini akan bahaya katanya Pak Nanda karena tidak boleh rangkap jabatan. Akhirnya saya tidak lanjut di Kota Bandung, tetapi menjadi sekretaris Dewan Pertimbangan. Terima kasih Prof Miftah, itu sangat berkesan dan kenang-kenangan yang sangat luar biasa. Terakhir untuk Prof Miftah, ialah gading yang tak takut. Semua mengharapkan bahwa Prof terus bisa memberikan teladan kepada kami ulama-ulama muda, di mana Prof tidak terjebak pada satu kelompok tertentu, tetapi begitu non sektarian. Yang kedua, saya sampaikan seperti halnya Abah Jujun tadi, testimoni ini buat Bapak Dr. Insinyur Kiai Haji Sodik Mujahid MSD. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Bapak Sodik Mujahid ini dia ingin memberikan kesan perjuangan. Hubungannya yang pertama adalah saya telah dibesarkan pendidikan saya oleh beliau. Beliau adalah sebagai guru saya ketika saya berada di SPG dan IKAM. Tidak hanya sampai di situ, Pak Kiai Sodik melatih dan membimbing saya dalam sebuah harokah yang diberikan namanya Zurriyah. Di dalamnya adalah ada SMA, ada mahasiswa. Saya diajari untuk membuka kamus yang dikarang oleh Yahudi, kamus Injil, yang belakangan juga selalu berdekatan dengan kamus yang terbesar di dunia ini. Ya, kamus Injil masyhur karena memang isinya luar biasa. Saya diajari oleh beliau untuk menelaah secara maudhu'i tema-tema Al-Qur'anul Karim melalui kitab hujjah. Luar biasa Pak Kiai Sodik mengajari saya dalam sebuah harokah itu. Nah, yang kedua, beliau adalah sebagai pimpinan saya saat saya diamanahi menjadi kepala sekolah Dikbarisma. Dikbarisma itu adalah pendidikan membaca, menulis, menerjemahkan Al-Quran. Pendidikan yang menjadi modal utama itu di Darul Hikam untuk memberantas buta huruf Al-Quran. Santri-santrinya sudah
berhasil sampai saat ini. Lalu saya mengenal Pak Sodik ini sebagai pimpinan saya karena saya juga pernah diamanahi menjadi kepala SD Darul Hikam, kepala SMP Darul Hikam, dan kepala SMA Darul Hikam. Lengkap sudah, hanya satu yang tidak diberikan kepada saya, ibu-ibu, adalah kepala TK Darul Hikam. Ya, tapi saya terobati dengan dikbarisma Pak Kiai Sodik ini sebagai mudir, sebagai direktur perguruan Darul Hikam yang tegas, lugas. Saya disupervisi oleh beliau ketika mengajar. Ya, telat sedikit, saya ditegur. Saya masih teringat saat itu ketika saya mengajar dan Pak Sodik lah yang menilai saya bagaimana mengajar dan beliau memberikan contoh bagaimana mengajar yang baik. Sangat mendalam saat itu. Yang ketiga, beliau adalah sebagai guru senior. Guru senior yang juga beliau adalah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pembimbing di Kiblatur Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Di Kiblatur ini Pak Sodik adalah sebagai pembimbing utama. Beliau adalah sosok kiai yang senantiasa rendah hati dan memberikan kesempatan kepada kami para pembimbing untuk membiasakan mengkaji dan membedah sebuah tema-tema dalam istilah yang masyhur bahsul masail, juga untuk membedah berbagai hal yang terkait dengan bagaimana memberikan layanan terhadap jamaah haji dan umrah. Makrot saya berulang kali menjadi pembimbing haji, itulah yang diberikan ilmu dari Pak Kiai Sodik Mujahid. Kemudian juga saya membimbing umroh yang kadang sebulan ada 3 kali, ada 2 kali, ya. Dan kawan saya Pak Dr. Kiai Haji Aib Saifullah seringkali untuk mengkritisi saya karena ada grade yang terlalu di atas sebenarnya untuk layanan di Kiblatur dulu ketika Abah Nanda Kosmara muda. Kalau sekarang masih muda juga Pak Jujun, cuman bedanya Abah Jujun saya mah belum makom, masih 1. Kalau Abah Jujun mah sudah sangat makom luar biasa. Padahal kakak saya mungkin ya, tapi hanya cukup 1 sampai saat ini, belum laku-laku di poligaminya. Iya, selanjutnya yang keempat, ada sedikit tambahan juga ini. Sebagai sesama pejuang, kami berada di wadah yang sama, tetapi di syarikat Islam itu ada Muhammadiyahnya, ada NU-nya, ada Persisnya, ya, ada PUI-nya, ada juga Al-Irsyadnya, ada juga yang mereka itu menjadi maniaknya Persib, ada juga ya di syarikat Islam gitu. Pak Sodik, kita mengenal ayahanda tercinta Bapak Kiai Haji Hasbullah Hafidhi, Allah yarham. Beliau mengajarkan ilmu alat yang sangat hebat. Wa'ilullah nahwu sorok, diberikan sebagai bekal ilmu buat kami, dan Pak Sodiklah sebagai sosok yang mengestafeti sampai saat ini sungguh memberikan teladan yang luar biasa. Selanjutnya yang sangat terkesan buat saya, Kiai Sodik Mujahid ini dalam hal tauhid dan komitmen terhadap Islam, beliau tidak mudah terpengaruh pada dekade gerakan Imron, misalkan di Istiqomah, di antara saudara-saudara yang terlibat di situ. Kiai Sodik adalah dengan tenang dan tidak terpancing dengan itu. Setahu saya beliau dicetak putra putrinya Pak Kiai Hasbullah beserta Ibu Dedeh Ruyati Hasbullah mencetak putra putrinya menjadi kader-kader aliman, solihan, mujahidah, cerdas, soleh, dan kreatif. Saya melihat dan menyaksikan hal itu ada seluruhnya pada pribadi Kiai Sodik Mujahid, komitmen terhadap Islam. Yang kedua,
saya melihat beliau adalah seorang yang visioner, sangat profesional di dalam mimpi kerja. Tidak ada istilahnya karena kedekatan dengan Pak Baswara. Kalau melanggar diberikan SP1, SP2, SP3. Luar biasa. Hal itu jarang saya temukan ketegasan beliau. Ya. Dan terobosan yang inovatif yang beliau ajarkan kepada kami sungguh sangat memberikan sentuhan ketika Darul Hikam mengubah dari kelas-kelas biasa sekolahnya itu. Di tahun 1995 beliau memberikan sebuah ide-ide yang kami terjemahkan di tengah-tengah masyarakat adalah dengan sekolah unggulan. Semula SMA itu punya 4 kelas, SMP punya 5 kelas dengan rombel 40 sampai 45 orang. Selanjutnya membuka unggulan, rombongannya itu SMP mendapatkan 3 orang satu kelas, SMA mendapatkan 8 orang satu kelas. Tapi beliau adalah memiliki jiwa istiqomah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya, tidak takut, tidak khawatir, yakin Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu support yang dahsyat. Harum. Dan ini saya tidak melihat dimanapun selain di pesantren Sumpah sekarang ini, ya, yang dibidani oleh Pak Kiai Sodik Mujahid beserta Direktur Kiblatur atau Ketua Yayasan Rahmatan lil Alamin Haji Rio Teguh Pribadi MSI. Memang saya teringat dengan perjuangan itu, ya, perjuangan itu. Di tahun kedua unggulan mendapatkan 4 kelas. Itulah terobosan yang sangat luar biasa, Pak Kiai Sodik. Mohon untuk berikan aplaus dulu buat Pak Sodik, ya. Dan yang terakhir, kesederhanaan dan kemerakyatan beliau. Di suatu malam setelah masang spanduk itu, kami bertiga, Pak Kiai Sodik, lalu Ustaz Agus, dia kerja di Muhammadiyah, sudah pensiun sekarang, dan saya. Pak Sodik masih baru punya, mohon maaf Pak Kiai Sodik, ini saya ingin menunjukkan kesederhanaan dan kemerakyatan beliau. Masih mobil katana itu diinjak oleh saya belum sebesar ini, masih pemuda yang kayak Pak Dokter GM. Naik ke katana, masang spanduk sampai 1:30 dini hari. Loh, waktunya tahajud aja, kurang beli nasgor dulu. Beli nasgor di mana? Di Unpad. Kita jadi nasgor di situ. Pas mau bayarnya, aduh, artinya terus ada bayar. Memang pas udah gitu, sepengetahuan saya, mohon maaf, tidak berlebihan dalam hal ini. Beliau jarang-jarang membawa uang, kecuali setelah menjadi DPR RI. Seringkali ketika saya agak sakit, kalau mau mayu, bah. Kalau dulu itu tidak demikian. Beliau untuk dakwah tidak hanya sekedar naik kendaraan, tetapi kendaraannya bukan yang dimaksud oleh saya tidak naik mobil, tapi naik motor, kehujanan. Dan juga kepedulian yang luar biasa adalah di setiap event kegiatan beliau selalu memberikan dan mengajak kepada kami untuk peduli memberikan nilai manfaat kepada umat dimanapun ia berada, terutama yang kena bencana dan yang lain. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan atas nama Dewan Pimpinan Wilayah Syarikat Islam Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan semoga berkah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid MA dan Bapak Dr. Kiai Haji Insinyur Sodik Mujahid MSc. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi zurriyatina wa barik lana fi jihadina. Ya Allah, berkahilah umur kami, berkahilah keturunan kami, dan ya Allah, berkahilah perjuangan hidup kami. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.